Karena masker ini adalah salah satu hadiah yang akan kita berikan untuk Best Questions. Jadi seru banget hari ini. Kita akan bagi-bagi hadiah. Ada masker dari Gea Fashion Studio. Terus ada apa lagi ya? Ada Love Cure. Love Cure itu adalah hand sanitizer buatan aku dan Manda. Dan air purifier. Dan itu bisa berguna untuk disemprot ke maskernya, bisa untuk menyegarkan udara ataupun membersihkan tangan kita di masa pandemi corona sekarang. Dan ini juga ada yang terbaru dari Aman, Harum Aman. Nah ini namanya Pijar, a sun warming in the night, a light in the dark, bringing hope because tomorrow is gonna be okay. Jadi untuk 3 pertanyaan terbaik akan ada masker dari Gea, kemudian Harum Aman, dan juga Love Cure hand sanitizer dan air purifier. Jadi teman-teman join terus di sini karena kita akan ngobrol seru banget dengan Soul Sisters dari aku dan Manda, yaitu Wulan Guritno. Dan kali ini ngobrolnya bakalan berbeda banget karena sebelumnya kita hampir setiap hari ketemu karena bisnis kita bertiga itu samaan. Terus kita juga punya charity Gelang Harapan Hope yang juga bareng kita lakuin, apa-apa biasanya kita lakuin bareng. Tapi kali ini ngobrolnya akan berbeda karena virtually. Akan ada challenges juga untuk Wulan karena kita ngeliat banyak banget yang udah dilakuin Wulan selama di rumah. Nah ini dia. Hai. Bersama dengan Wulan. Sudah ada Wulan di sini. Papa Edwan juga sudah join. Hai, udah ada Papa Edwan, Bubu, Rani, Mama Gea, siapa lagi tuh? Mas Boy. Banyak banget. Jadi tadi aku sama Manda udah buka sedikit mengenai tema kita hari ini. Jadi kita hari ini akan ngobrol-ngobrol dengan our soul sister Wulan Guritno. Ini dalam suasana yang By the way, ini kedengeran nggak? Soalnya di sini tuh lagi hujan. Kalau misalnya, ini aku di rooftop. Kebetulan aku di rooftop. Kalau nggak terlalu kedengeran karena cuaca, apa aku pindah ke bawah ya? Tapi masalahnya dressing room aku di atas. Apa kita mulai dari dressing room dulu, baru kita ngobrol? Iya, tadi kan kita bilang bahwa mungkin yang kali ini kita udah sering ngobrol sama Wulan di meeting dan apa-apa, tapi kali ini pengen berbeda. Kita mau closet tour dan juga house tour kayak gimana sih rumah Love and Hope dan juga lemarinya seorang Wulan. Kok pas banget sih kita kita Joy dan dia Hope and Love. Emang kita saling melengkapi ya. Nah ini pas banget. Jadi, kegiatan ini karena kita ngabuburit, jadi ngabuburit sambil house tour dan closet tour Wulan Guritno. Gimana teman-teman? Jadi sekarang ini kita house tour dulu ya. Kita jadi ini rooftop aku yang nyambung sama dressing room aku. Sebenarnya dibilang dressing room juga gimana ya, bentuknya kayak ada di mana-mana. It's like everywhere. It's like everywhere because of ya nanti ini emang lagi mau diperbaiki ya, karena mungkin sebenarnya intinya adalah udah kebanyakan barang sehingga tempatnya tidak cukup gitu. Jadi it's everywhere. Mungkin kalau udah ada kesempatan selesai pandemik ini bisa dibenahi lagi gitu ya. Dan karena kita stay at home, pastinya jadi nggak ada Munce kesayangan aku, he's my assistant. Jadi everything is everywhere. Biasanya semuanya tertata, jaket, dress, baju etnik, kemeja putih. Sekarang campur aduk, ya. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Sekarang aku pakai baju yang agak bohemian karena kenapa? Tadinya aku tuh mau wawancaranya, maksudnya kita ngobrolnya tuh di rooftop aku ini, karena rooftop aku ini very bohemian. Jadi aku pakai something yang very bohemian juga. Cuman karena berhubung hujan, lembab suara dan signal juga, jadi kayaknya kita akan ke bawah aja ke ruang tamu. So I'll show you what I'm wearing today. Yeay, keren banget. Oh, This is seneng nih. Ya kan, dengan rok velvet ini dipadu dengan luaran ini yang tuh, lihat tuh, pasti Mandayana pengen dia pasti minta deh. Banget sih, apa sih, boleh tahu nggak? Secret, ya kan? Kenapa aku pakai ini? Tadi mau menyesuaikan dengan ruangan bohemian aku ini. Ya kan? Udah berubah lagi ya? Udah berubah lagi, kalian belum kesini. Ya kan? Tuh karpetnya, ya kan? Keren banget, ada. Tapi ya udah. Juga. Sekarang kita mulai masuk ke, ini bisa nggak sih dibalik ke arah?
bisa di Ah. ya. Oke, kelas Ini adalah deretan lemari-lemari. Mama Deretan Gea, lemari dari struktur bulan nih. lemari-lemari ya. Tanya boleh Oke, ya. ini bagian baju-baju apa nih Lana ini? Ini sebenarnya baju-baju pergi kayak baju-baju pesta. Baju-baju pesta. Coba kita lihat salah satunya ya. Jadi ini dress pesta ini kalau nggak salah. Misalnya, nah ini dress kemben ini keren banget loh guys. Dress itu apa ya itu ya? Iya, ini dari kain Bali. Iya, Kak Ade Wulan Tuh. pakai baju itu di Bali yang foodism Oh. ya. Apa Enggak, itu ada ini- itu ya Magali Pascal bukan sih? Bukan, ini lupa aku apa. Tuh, dressnya jadi kemben gitu. Tapi tuh, ya udah masukin lagi ya. Taruh aja di lantai deh ribet. Lanjut, ini adalah lemari baju-baju Indonesia. Wah, ada perancang siapa? Ada perancangnya siapa aja? Gea, banyak kan Gea, say. Dia nonton. Jadi Oh enggak, Gea-nya malah ini nggak ada di sini. Ini bener-bener yang tradisional kayak tuh ya, kebaya-kebaya encim. ya. Pokoknya ini semuanya yang lebih ke kebaya-kebaya tradisional, belum yang dimodifikasi dengan kemodernan zaman. Tuh kan yang dan kebaya favorit ada nggak di situ yang favoritnya Wulan? ini lihat hijau polos Ada Nazira kain. minta disapa kakak Wulan. Bubu. Halo Nazira, maaf nih misalnya kayak gini nih dari kain-kain tua. Tuh lihat, ya kan, love ya. Keren banget. Itu kayak kebaya Jawa zaman dulu ya. Ada yang Iya, kayak gitu-gitu. Ya. Banyak dari Eyang. Nah, ini ditaruh di sini. Tuh, kata Karena- Ana Gea, gila nggak dia? Belum di sini. Ini baru. Yang ini lemarinya nggak usah dibuka, ini berantakan banget. Oke, lanjut ini ada beberapa jaket-jaket musim dingin. Tapi kok kecampur ya, Ma? Ini aku juga nggak tahu. Sekarang kita masuk ke BH-BH. Oh, untuk rapi di keranjang-keranjang ya. Oh ya, BH-BH. Terus ini di sini ada ya perintilan-perintilan. Ini jewelry. Kebutuhan BH-nya berbeda nggak ya dengan masyarakat biasa? Mungkin ada BH. Tergantung dari baju-baju yang dipakai aja sih. Ada kebutuhan BH-nya ada yang berbeda kan. Ya, kita mau kemana gitu, mau di kamar tidur, mau tidur, mau di rumah. Ini kacamata, tapi udah nggak muat. Jadi gila Tapi kan? bagus juga tuh Lan, itu idenya di apa rak-raknya itu di mana tuh kayak gitu tuh? Keranjang Ini rotan. aku lagi suka banget rotan. Aku suka banget rotan. Jadi ya cari aja lemari. Kebetulan di Kemang situ banyak, Man, Kemang Timur, ya kan? Nah, itu kita bisa lihat bawah. Wow, aku nggak tahu tuh jalan itu. Nanti kita akan ke bawah. Ke ruangan Di bawah. Sekarang kita masuk ke ya berantakan. Ya, ini area siapa nih? Ini area Dila atau Wulan? Masih Wulan ya? Wulan lah, Wulan. Ini semua yang ditunjukin Wulan. Jadi ini adalah tas yang saat ini lagi dipakai. Oke. Kaos-kaos, celana-celana, jaket-jaket, kemeja-kemeja, jaket-jaket, kemeja-kemeja. Ini apa? Ini nggak tahu apa. Ini baju-baju lagi. Di sini baju-baju Gea nih, khusus tempatnya. Yeay. Bener kan, Gea? Wah, sama nama aku sekarang Sumba. Ini atasan-atasan. Nah, sekarang aku mau kasih lihat kamu sesuatu. Ingat nggak ini apa? Karena kayaknya yang punya walaupun ini adalah baju Gea dari zaman dulu banget. Ini awal-awal aku memakai Gea. Ya, mana ya? Coba lihat. Ye, kata mama gue apa ya? Oh, gue tahu deh. Itu print. Dan ini tempat aku ngaca. Trala. Wow. Ini keren loh. Oke. Kelihatan satu badan. Jadi baju-baju, oke. Jadi baju-baju yang akan menjadi pertanyaan kalian udah aku siapin. Jadi kita bisa ngobrol aja. Ya. Oke, sekarang kita ke bawah.
Baru kita memulai pertanyaan-pertanyaan ya, nanti pasang ke bawah ya. Jadi kita di mana Mama Gia pengen lihat Lan, dia selalu pengen ingat. Benar. Bentar Mbak pegang dulu di sini. Ambil dulu ya, tadi belum disiapin. Jangan-jangan motifnya Mama Gia juga udah lupa. Oke, ini kita lagi nungguin Wulan. Kita pada puasa semuanya. Kita lagi ngabuburit, makanya kita ini nih, kita sambil tour house tournya Wulan. Nah, Wulan ini lagi nyari baju yang pertama kali Wulan itu waktu pakai Gea. Jadi dia mau tanya ke aku, Manda sama Mama Gea, kita masih inget nggak motif itu? Nah, kita nanti akan ngobrol-ngobrol banyak banget sama Wulan. Tapi dress itu yang benar-benar bohemian juga, ke lutut. Mbak, Tadi aku lihat ada yang motif merah, itu juga motif udah lama tuh yang iya. Jawa. Benar. Nah, sekarang kita ke bawah. Aku mau itu dong sama bawah ini. Sekarang kita ke bawah, jadi sambil house terus ngobrol. Jadi sepatu belum, harus ke tempat sepatu ya. Aduh, banyak banget. Ya udah nggak usah deh, nggak apa-apa. Bagian ya. Tuh. Tuh di situ. Sepatu lagi. Aduh, udah puyeng ya, Nek. Intinya gitu. Hai Karina, ada Karina. Oke. Kita lagi bongkar klosetnya Wuli. Kita turun ke bawah. Tadi tuh kita di posisi di lantai 3. Kakak Wuli model ya katanya Nazira. Lumayan Kak. Lumayan model. Aku tuh bunglon. Aja ya. Karina lihat dong sepatunya. Karina mau lihat sepatunya Kakak Wulan. Aduh, lama. Kita mau spiritual. Selesai. Nanti kita naik lagi, kita ngobrol-ngobrol dulu Karina. Karina mau lihat ada sepatunya dia nggak? Memang Wulan yang paling sedikit sepatu hakelan dibandingin geng-geng cewek-cewek yang lain. lebih banyak ada sih kalau misalnya sepatu hak, stilettos dan lain sebagainya. Biasanya aku udah siapin warna-warna untuk aku bekerja. Jadi biasanya udah ada warna hitam, coklat, abu, warna-warna basic karena I don't really use high heels gitu. Jadi mungkin aku punya, yang penting pada saat pakai baju ini ada sepatunya gitu. Tapi lebih untuk bekerja. Tapi kalau untuk sehari-hari aku nggak pakai. Nah kadang-kadang tadi kayak Karina bilang ada sepatunya, ada satu boots Karina di rumah aku warnanya pink hunter. Itu kalau nggak salah. Jadi di persahabatan kita memang kalau kita hobi pinjem-pinjem. Kamu lah kulitnya bagus katanya Karina sama bubu. Awet muda kayak pemain Pondok Indah katanya. Komen-komennya nyata ya. Awet muda apa rahasianya katanya? Rahasianya adalah mungkin teman-teman suka melihat di Instastory saya ya kan, sering perawatan yang digerus-gerus itu. Oh, digerus gimana? Oke. Mau nanya dong, lo apa kabar sama keluarga, sehat-sehat aja nggak? Kita udah lama ketemu loh, biasanya tiap hari. Selain teman-teman sendiri yang nanya, mungkin ada teman-teman lainnya yang memang beneran kepingin tahu apa perawatannya. Pokoknya intinya adalah kita nggak bisa pungkiri umur aku udah 39, berulang tahun. Kalau misalnya orang melihat aku sebelahan sama siapa, nggak beda jauh. Tapi kalau kita lihat dari dekat, pasti ada perbedaan dari tekstur kulit, itu nggak bisa di. Nah, tapi kita bisa memundurkan umur, dalam arti memundurkan itu bukan kita mendahului Tuhan ya, tapi kita bisa menjaga apa yang menjadi Tuhan gitu. Jadi kalau ada orang bilang kok awet muda, itu bukan datang dengan sendirinya, tapi memang kita harus merawat diri kita sebaik mungkin, dan merawat itu tidak hanya dari luar, dari pikiran, hati. Aku berusaha untuk selalu positif. Aku olahraga tiap hari. Aku tidur cukup. Memang ini baru sekarang ini, dulu juga ya. Namanya manusia ya, kita melalui proses. Aku dulu juga cukup, nggak jaga kesehatan dan lain sebagainya gitu. Tapi sekarang jaga karena itu kepingin bukan awet muda ya, tapi pingin ya kita semua udah punya garis tangan masing-masing. Hidup kita tuh udah dipetakan lah ya. Tapi kan kita bisa menjaga untuk bisa lebih panjang lagi kalau memang dikasih gitu kan.
anak, cucu dan lain sebagainya. Apalagi punya anak-anak perempuan. Jadi memang harus dijaga gitu supaya anak-anak perempuan kita juga menjaga diri, olahraga, makanan. Aku udah nggak makan gula lama, mungkin juga. Jadi waktu menginjak umur 35, aku mulai kok udah ada perubahan. Ya kita yang merasa orang bulan nggak berubah gitu, tapi kita pribadi tahu karena kita tahu kulit kita di saat umur 25 dan 35. Nah dari situ aku mulai menjaga gitu. Salah satunya adalah yang aku baca dan aku tahu kalau gula itu adalah cepet bikin kita tua, keriput dan lain sebagainya gitu. Selain memang sehat gitu kan. Jadinya aku sekarang udah nggak. Hai Mbak Yuni, ini juga awet muda juga nih. Kayaknya bilang olahraganya Mbak Wulan minumnya apa sih? Mbak Wulan kalau olahraga minumnya apa katanya? Minumnya Isopro lah. Gitu aja. Oke, gimana Lan? Iya, jadi itu ya resep-resep rahasianya Wulan untuk stay awet muda itu tadi apalagi Itu Lan? kayaknya lumayan bagus juga tuh. Stop minum gula, benar ya? Berarti ya. Penggantinya aku sering lihat Wulan apalah namanya Lan? Pengganti gulanya. Kita manusia masih kepingin kangen sama manis gitu. Jadi aku ada pengganti gula, tapi bukan gula. Jadi semua kue-kue aku, dessert aku punya satu lembaga sendiri khusus dessert aku. Jadi dessert aku yang tidak pakai gula. Sisanya ya gitu lah. Aku cukup minum air putih, vitamin, suplemen, jamu. Terus apalagi perawatan klinik-klinik itu ya kan PRP lah, PRP. Pokoknya yang meningkatkan kolagen yang untuk anti aging, kecuali aku belum filler botox. Tapi nggak tahu nih udah perlu nggak sih botox, Nek? Enggak, kinclong. Tapi tambah kinclong ini stay at home malahan Stay at home kayaknya aura inner beauty-nya malah keluar nih kayaknya. Ya, bertapa nom kan. Nah, Lan, kan gue banyak banget ngeliat kita ngikutin Instagram lo karena kangen. Kan gue sama Manda biasanya tiap hari ketemu sama lo. Nah ini akhirnya tiba-tiba gue sama Manda harus berhubungan secara virtual, tapi belum pernah ngobrol yang santai, jadi selalu meeting. Kita mau lo ngapain aja sih di rumah, boleh nggak sih diceritain? Karena kita ngeliat macam-macam banget, dari olahraga, ada masak, ada macam-macam ya. Nah, boleh nggak sih cerita Lan ngapain aja sehari-hari? Udah hari keberapa ya karantina? Nggak keluar sama sekali. Ciko ya, Udah Ciko. Hai Ciko. Ini buat yang tanya-tanya, nanti kita memang buka sesinya dan dapat hadiah. Jadi kalau belum dijawab sekarang, jangan sedih ya. Kita mau dengerin Wulan dulu. Apa kegiatan aku di minggu aku sih udah sering berulang kali cerita, tapi mungkin di sini ada viewers yang belum pernah dengar cerita aku ini, dan kita semua pastinya punya cerita masing-masing, pengalaman masing-masing selama karantina ini. Di minggu pertama menikmati karena kan anak lapangan, jarang di rumah, menikmati asik, akhirnya bisa di rumah, bisa santai di rumah gitu. Tapi begitu minggu kedua, di situ aku mulai sadar kalau ini tuh lagi maksudnya kita tahu lagi ada pandemik gitu, tapi kita masih memproses itu semua, jadi belum sadar ini realitanya begini loh gitu. Jadi begitu kedua mulai sadar karena ya dari berita, informasi teman, dari pengumuman, dari regulasi, SOP kesehatan dan lain sebagainya yang diumumkan ke masyarakat, baru kita mulai aware dan mulai sadar. Oke, ini beneran, ini bukan mimpi gitu kan. Ini beneran, ini bukan mimpi di rumah. Nah, mulailah pertanyaan-pertanyaan banyak datang ke diri aku gitu, kayak ini, bagaimana itu, bagaimana harusnya kita, terus ini bagaimana, terus pekerjaan ini bagaimana, terus ini itu, wah itu numpuk di hati dan pikiran gitu. Akhirnya mulailah kan minggu kedua semua udah bilang oke, work from home gitu. Tapi buat aku nggak ada yang bisa dilakukan, nggak ada yang bisa dikerjain karena semuanya keblok, hati keblok, pikiran keblok. Work from home gimana? Nggak ada ide, nggak ada rasa untuk ke situ gitu, nggak ada semangat untuk ke situ lebih tepatnya. Tapi akhirnya ya udah, aku pikir lama-lama aku berpikir kita belum tahu ini akan berakhir sampai kapan. Artinya apa? Kalau kita terus bertanya dan ini sampai kapan, nggak akan berakhir, dan akhirnya kita pun jadi dalam keadaan yang negatif.
Jadi akhirnya ya udah aku mulai gimana ya caranya supaya aku positif gitu. Oke, pertama aku mulai nyoba masak gitu. Jadi aku masak. Aku udah dapat kiriman masakan-masakannya di minggu pertama ya kan, aku dapat. Jadi itu one of yang aku lakukan untuk terapi diri. Mungkin pertama-tama masak, terus masakan itu aku kirim ke teman-teman to say hi, to say hello, to say how are you doing, kayak gitu. Terus masaknya juga dipilih bikin sesuatu yang bisa aku kerjakan sama anak-anak, like baking, making pizza gitu. Sehingga kan ada kegiatan juga sama anak-anak juga ada intimate moment dan fun moment sama kita di saat karantina ini gitu kan. Habis itu yang pasti aku tetap olahraga setiap hari. Malah aku punya semangat, oke, di saat karantina ini aku bisa makin benerin apa yang kemarin belum sempat gitu. Misalnya kayak aku merasa berat badannya kurang ideal, atau otot ini belum ideal menurut aku karena kemarin fokus, karena kegiatan sekarang kegiatannya apa ya kan, biasanya kan kalau work from home ya paling cuma sampai jam 2 jam 3, habis itu aku bisa fokus olahraga, berjemur, terus aku biasanya meditasi gitu. Meditasi kita kan berbeda-beda, setiap orang punya cara masing-masing. Meditasinya ya bisa macam-macam gitu karena banyak sekali program, dan juga aku ngikutin beberapa program atau program-program di online aja gitu, entah talk show apa, obrolan atau pembicaraan yang memang aku minati gitu. Kayak gitu aja sih gitu. Nah, tips-tipsnya buat teman-teman di luar sana untuk tetap stay positif gimana lah? Kan nggak gampang, mungkin kayak gue sama Manda di minggu pertama olahraga masih rajin ini, tapi kan ada minggu-minggu yang namanya kita manusia pasti ada ups and down. Cuman gue ngeliat lo dari minggu ke minggu ada konsisten dan ada masak, terus minggu kedua potong rambut. How do you tipsnya apa? How do you stay that way, stay positive? Kayak minggu pertama udah masih rajin mandi, minggu kedua udah nggak pas mandi cepet-cepet ya gitu kayak itu. Tapi gimana tuh dia? Tapi kan gue tahu lo juga sama kayak gue sama Manda, orangnya nggak pernah bisa diam, selalu keluar, selalu kerja. Gimana tuh lo bisa memanage diri untuk bisa di rumah dan stay positive? Sebenarnya banyak banget sih yang bisa dikerjain di rumah ya kalau memang kita mau. Sebenarnya pertama kayaknya kita nerima keadaan. Begitu. Semuanya hati kita kebuka. Ya ilah, kok gue jadi sok suci begini. Mungkin hati lo udah kebuka deh gue rasa. Akan masuk ke dalam, masuk ke dalam itu ya. Belum menerima, ya kayak tadi di awal gue bilang masih banyak pertanyaan. Kenapa begini, kenapa begitu, terus ini gimana, terus ini gitu, nggak mau terima work from home, it's not possible, nggak bisa dikerjain begini gitu kan. Begitu mulai menerima ya udah aku terima sampai kapan ini, kalau memang ini harus terjadi. Nah, begitu menerima baru dia tuh hati dan pikiran kebuka, baru ada ide baru untuk berkegiatan. Itu pertama. Begitu dapat semangat baru untuk berkegiatan, kegiatan baru itu yang buat terapi diri akhirnya bikin kita punya ide-ide baru gitu. Tiba-tiba dapat aja from where gitu, inspirasi bikin ini, ide itu. Mungkin semuanya nggak bisa langsung dikerjakan saat ini, tapi yang itu udah ada, dicatat atau dikerjakan dikit, nyicil lah alon-alon asal kelakon kata orang tua kita. Nanti begitu mungkin kita bisa lebih. Atau kalau misalnya memang nanti the new normal adalah begini, bagaimana gitu? Ya, pernah tahu. Ya. Akhirnya setelah aku menjalani hari aku day by day, aku nikmati hari per hari, bukan berpikir atau berencana membuat sebuah plan untuk 1 minggu, untuk 1 bulan. Jadi misalnya ada produk, kalau dulu kan kita kerja, kita punya plan kan, saat kita melaunching sebuah produk atau membuat sebuah produk, kita udah plan bulan pertama begini, bulan kedua begini, bulan ketiga begini, ini yang harus kita lakukan. Tapi sekarang kalau kita plan, ini akan terjadi pada saat pandemik terjadi.
Emang ini akan selesainya kapan? Kita nggak akan pernah tahu. Jadi akhirnya ya udah dinikmati dari hari ke hari, diresapi dari hari ke hari. Kemudian nanti ide-ide itu akan datang dengan sendiri dan kita maksimalkan apa yang memang bisa dilakukan di keadaan sekarang. Gitu aja sih. Bener banget sih Lan. Lan, lo kan selalu gue lihat dari hari ke hari gaya, nggak pernah nggak dan jarang banget lo selalu. Gue inget waktu itu pernah ngobrol satu kali sama lo, to keep yourself positive, lo selalu bangun tetap dandan, tetap pakai baju yang supaya tetap semangat walaupun going only to the living room or to the kitchen gitu kan. Nah itu what is your favorite item, fashion item selama di rumah ini? Mau dong tahu 3 aja yang to keep you stylish tapi Fashionable at home. Apa sih Itu ada ya? sama Wulan? Oke, ada. Oke. Jadi kalau gue gitu sama dua-duanya. Mulai dulu nggak, soalnya kalau baju yang dipakai di rumah, ini nggak nyiapin. Aku pikir most favorite. Nggak usah dikasih lihat, cuman kasih tahu aja misalnya celana pendek. Oke. Biar tetap gaya, white t-shirt itu udah paling atau white t-shirt atau white shirt. Ya, Terus apa aja? celana bahan katun kan keren tuh, celana bahan katun, entah Ya. kita hanya kasih kaos atau kemeja putih gitu. Ya. Jadi tetap segar tapi nyaman ya dan keren. tetap nyaman, tapi nggak dasteran gitu, nggak pejamasan gitu, kayaknya berantakan gitu kan. Tapi kita tetap nyaman buat di rumah. Kalau di rumah ini sebenarnya kalau kayak gini nih karena mau menyambut Mandayana ya. Mau menyambut Mandayana secara virtual. Emang keren, tapi it's not for at home gitu. Kitanya nggak Untuk kegiatan. occasion. Untuk Special meeting ya. Online. Special occasion kita virtual Kan ada yang virtual meeting atasnya keren, bawahnya tahu-tahu jelek gitu. Itu bisa ya lah. Bisa. Celana loh zaman sekarang. Oke, jadi tadi kan kita udah closet tour, lihat barang-barangnya Wulan. Ada nggak 1, 2, atau 3 most memorable fashion item yang paling tak terlupakan atau terkenang dan boleh tahu nggak dari siapa atau beli di mana? Atau momennya apa ketika dipakai ya yang nggak terlupakan. Ini Mama Gea masih di sini nggak Mama Gea ya? Karena ini Mama Gia setia biasanya nih Mama Gia selalu. biasanya setia. Mama Gia masih online nggak? Nah, jadi yang dipakai Wulan tadi outer itemnya juga aku ingat Mama Gia juga punya. Itu memang outernya bohemian banget ya. ini yang pertama memorable fashion item. Ada tuh Mama ada. Mama Gia ada. Most memorable fashion item. Wow, is it Gia? Oh, aku inget ini bajunya bagus banget. Aku udah nggak punya. The Balinese chiffon. Ini pakai panjang. gold print and embroidery. Oke, nanti kita cari fotonya, mudah-mudahan bisa kita edit ya. Itu inspirasinya dari motif Bali, gold print, Ini embroidery. dipakai Kenapa? kapan? Ini adalah baju yang aku pakai pertama kali saat aku pertama kali nerima award film. Jadi Ada aku nggak di situ? Bali Lotus kata Mama Gea. Itu symbol of spirituality itu. Bunga. Jadi, most memorable fashion item Wulan yang pertama adalah dress lotusnya Mama Gia. Wah, aku inget nih Wulan dapat, aku nonton deh dari rumah. Ini apa? sekarang aja. Ya, Award. MTV. This was MTV Movie Award. Ini tahun Wow. 2007. Aku dapat award dari film G kalau nggak salah. Dan baju ini yang aku pakai. Jadi memorable karena ini adalah piala pertama aku juga. My first award. Lan, ini waktu yang kita nonton rame-rame sama Reni bukan sih? Kita naik mobil itu. Ini ya? Iya. Iya. Iya, oke. Lihat yang Ini full jadi- dong katanya. Mesti berdiri Ya. kalau gitu. Oke, jadi tadi most memorable fashion itemnya Wulan. Yang pertama adalah baju Gea yang dipakai waktu dia pertama kali menerima award dari film G. MTV Award itu tahun berapa ya? 2007. 2007 ya? 2007.
ini adalah tas branded pertama yang aku punya, masih ada. Wow, dan ini yang second adalah tas Salah branded satu pertama lagi Wulan. most memorable fashion item, tas branded pertama yang Wulan punya. Itu belinya dari mana tuh Lan? Hasil main film atau apa? Lupa, tapi aku waktu itu lagi diajak yang jalan-jalan ke Singapura, terus akhirnya bisa beli ini, nggak pakai, maksudnya yang bisa dibeli sendiri. Waktu itu umur sinetron Pondok Indah itu umur berapa ya? Berarti ya sekitar 13. umur 12 12 ya? 13-12 ya. tuh, masih bagus. Banget, umur 12 udah bisa beli tas sendiri dari hasil keringat sendiri. Ini apa nih Lan? Gucci atau apa? Gucci. Gucci. Ini tas pertama Wulan dari Pondok Indah ya? Nah, dan Gucci-nya juga klasik, jadi timeless ya, bisa dipakai selamanya. Ya, kenapa aku simpan ya kan? Sekarang sejujurnya kita banyak jual beli baru tas ya kan, namanya cewek. Kita jual, kita beli baru lagi. Tapi hal-hal yang pertama kali buat aku itu nggak tahu ya, aku punya kepercayaan, memang mungkin karena ya walaupun wujudnya begini, namanya Sri Wulandari, mungkin kebawa nama kali ya, kebawa nama terus dibesarkan juga sama Eyang gitu. Jadi apa ya? Mitos-mitos Jawa itu melekat banget di aku. Kalau barang-barang pertama kali yang pernah kita beli dan lain sebagainya itu spesial gitu. Itu membawa kita dan mengingatkan kita akan perjuangan kita, sehingga itu harus disimpan. Gitu. Nah, yang ketiga Wulan masih ingat memorable. nggak harganya berapa tuh pertama kali bisa dari hasil Pondok Indah? Gucci zaman dulu harganya Masih lupa tuh aku. Singapura dolar terus, tapi dolarnya masih berapa kali ya? Tapi udah mahal juga kali untuk zaman itu. Lupa. keren ya, tapi itu Sebenarnya- timeless ya, jadi dipakai sampai sekarang. Dari juga Wah, apa itu itu? Itu bros India gitu ya lah? enggak, bros Jawa. Ini bener-bener Jawa, asli. keren banget. Nah, terus yang satu lagi ya memorable apa ya? Kebaya pernikahan. Oh Iya iya, dong, boleh. iya. Kok dia bisa ambil di bawah ya, dari bawah ya? Dia mesti siapin dulu. Nah, ini nanti yang mau disapa sama Wulan atau yang ada pertanyaan, kita akan ada sesi tanya jawab juga ya. Ada Kebaya pernikahannya Wulan. Oke, coba yang mungkin nggak lihat waktu dulu pas Wulan menikah. Aku ingat Bagus nih banget. kebayanya nih. Aduh, Mama Gia suka bros Jawanya Lan katanya. Mama Gia. Mama suka bros Gia. Jawanya. Batunya warnanya pink loh, bros Jawanya. Ini yang buat Sabto Jojo Kartiko. Oke. Itu yang akad ya Lan ya? Karena aku kan orang Jawa ya, Oh Dini, Mbak Dini. setengahnya juga orang. Itu Sabto Joyo Kartiko. Nanti yang Didit Jadi- juga ada, Didit yang malam ya. Paginya Sabto, aku ingat. Setengah. Jadi istilahnya East Meet West lah ya, East Meet West. Jadi kebaya walaupun dibuat Indonesia tapi ada a touch of European-nya gitu, karena memang aku kan setengah orang Inggris. Ya, Jadi ini juga Victorian tetap ya. ada, Gaya Victorian kan? iya, tetap ada buntutnya tuh, istilahnya apa sih? Train. Train, bagus ya. Kalau dilihat belakangnya tuh very European gitu, tapi Ini depannya ciri khas Sabto banget ya, bener-bener detail dan workmanship-nya payet dan embroidery-nya bagus banget. ya, dan juga kayaknya payetnya juga diambilnya Masih cukup nggak? Kayaknya Atau malah kegedean. kayak gitu kayaknya. Kenapa memorable-nya? Jadi kebetulan aku itu kan cucu pertama Ya. di keluarga aku. Gitu. Jadi biasanya kan kita kalau menikah atau apa tuh suka dikasih cincin yang memorable sama orang tua kita dan lain sebagainya. Nah, mungkin karena kakak tertua, akhirnya sepupu-sepupuku yang menikah cewek kadang-kadang meminjam baju kebaya yang aku pakai gitu. Jadi Iya. kebaya ini pernah dipakai lagi sama sepupu aku yang namanya Tia waktu dia menikah gitu. Jadi ini benar-benar aku simpan hati-hati karena aku mungkin sepupu aku yang lain ingin pakai lagi gitu buat pada saat menikah gitu. Biasanya kan dari orang tua jadi kan kakaknya kan gimana ya? Biasanya kawin duluan tuh juga suka dipinjemin orang ya. Karena memang something borrowed
something blue ya. Ya gitu. So next apa? Senang banget bisa lihat barang-barang memorable yang Wulan. Ada yang dari Eyang, ada yang waktu menikah. Jadi sekarang Nah, Lan, kita mau tanya lagi. kalau you have to describe your style, how do you describe your style? I think Mandayana juga bisa lihat sendiri, I have my own style. Kalau dibilang casual, it's everything in one kayaknya ya. A bit of this, a bit of that, a bit of this, a bit. Aku bilang lebih eclectic sih ya, Ya. simple tapi lebih eclectic. Ada casualnya juga, tapi terus there's a touch of bohemian dikit, tapi terus nanti Iya. apanya yang pasti aku seneng something yang simple. Jadi kalaupun bohemian itu pasti jatuhnya kayak gini gitu. Jadi bener-bener Polos tidak banyak ya, nggak banyak atribut dan lain sebagainya gitu. Jadi memang senangnya something yang simple. Kalau describe me apa ya? A bit of everything. Cila. Benar-benar Tapi banget. simpelnya itu Simpelnya simpelnya tetap itu jadi adalah tetap lo. walaupun Dasar bohemian simple. atau glamorous atau apa, tapi ada simplicity-nya selalu ada. Kenapa Iya. di Wulan, ya kan? Iya. Berarti Siti aja kali ya.